Selamat pagi Glenda, selamat pagi sahabat Mira Aset. Hari ini kami mengeluarkan report mengenai kinerja SMGR di Q4 dan juga outlook untuk 24. Oke, mungkin langsung ke slide pertama. Jadi secara overall kinerja di Q4 ini jauh dari estimasi Mira Aset maupun dari estimasi pasar. Jadi kalau kita lihat bahwa kinerja di Q4 2023 ini rendah dalam 5 tahun terakhir. Kita melihat beberapa hal menjadi penyebabnya. Pertama, adanya kontribusi yang lebih tinggi untuk produk semen yang memiliki margin lebih rendah dengan harga jual yang lebih rendah. Yang kedua, ada kenaikan biaya seperti raw material dan logistik. Yang terakhir, adanya one-off tax liabilities ya di tahun waktu Desember 2022. Jika kita lihat untuk year on year sendiri, revenue bisa tumbuh double digit, untuk gross profit minus 2%, operating profit minus 14%, untuk net profit minus lebih dalam 35%. Itu untuk Q4. Secara full year, untuk revenue sendiri naik 6%, profit turun sekitar 5%, untuk operating profit turun 6%, net profit turun 8%. In overall, revenue dan EBITDA tuh sedikit mirip dengan target dari Mirai Asset maupun konsensus, hanya di net profit yang estimasi sangat jauh karena ada one-off. Next slide. Jadi ini adalah gambaran mengenai sales volume, baik domestik, regional maupun kontribusi ke secara full year. Jadi kalau kita lihat memang biasanya seasonality di semen itu ada di semester kedua karena ada penyerapan anggaran lebih besar. Namun demikian di Q4 2023 ini kinerja lebih agresif karena mengejar untuk penyelesaian proyek-proyek PSN, proyek strategis nasional, dan juga untuk ibu kota negara baru. Jadi kalau kita lihat memang cukup tinggi kontribusinya, bahkan lebih tinggi dari semenjak 2020. Sekarang kontribusi untuk Q4 sendiri mencapai lebih dari 20%. Kalau kita lihat juga kontribusi untuk domestik regional, kontribusi untuk dari regional sendiri sekarang sudah mencapai hampir sekitar 10%. Ini jauh lebih tinggi daripada tahun lalu. Tahun lalu sekitar, sorry, untuk Q4 ini sekitar 19%, untuk Q4 tahun lalu mungkin sekitar 11%. Jadi dengan ini menyebabkan EBITDA maupun margin dan ASP menjadi lebih rendah. Next slide. Nah, jadi ini yang tadi saya bilang bahwa uh, apa sih menyebabkan ASP-nya turun? Karena kontribusi dari ekspor lebih tinggi daripada tahun lalu, kontribusi untuk bank semen, untuk proyek-proyek konstruksi juga lebih tinggi, sehingga ini menyebabkan ASP lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Untuk EBITDA juga demikian, karena secara garis besar bahwa untuk EBITDA semen kantong memiliki margin lebih tinggi daripada EBITDA untuk semen curah maupun ekspor. Selain itu, untuk semen curah memiliki biaya transport logistik yang lebih besar karena untuk pengiriman ke Indonesia bagian timur menggunakan transportasi laut, berbeda dengan Indonesia bagian barat yang mostly dengan transportasi darat memiliki cost per ton lebih rendah. Next slide. Jadi kemarin dari earnings call manajemen menargetkan bahwa kinerja di 2024 akan lebih baik. Mereka menargetkan untuk revenue sendiri tumbuh low single digit, EBITDA itu ada di mid single digit, dan net profit tumbuh lebih cepat dibandingkan EBITDA. Untuk dari Mirai Asset sendiri, kita merevisi untuk profitability. Jadi secara garis besar, revenue tidak ada perubahan, hanya mengubah sedikit antara pertumbuhan di sales volume dengan ASP, di mana kita menaikkan porsi untuk sales volume, sedangkan ASP-nya kita turunin karena kinerja yang lebih besar untuk contohnya semen affecting brand, kemudian juga kenaikan semen curah, dan juga semen ekspor. Dari sisi cost juga kita naikkan karena kenaikan semen curah yang lebih tinggi menyebabkan kenaikan cost lebih cepat daripada kenaikan harga jual. Kemudian secara garis besar kita lihat bahwa estimasi kami masih lebih rendah daripada estimasi pasar. Ya, kita lihat estimasi kami masih sedikit konservatif. Kita lihat EBITDA masih akan mencapai di atas 20%, di mana manajemen sendiri menargetkan EBITDA margin itu berada di level 2 sampai dengan 21% untuk 2024 sampai dengan 2025. Next slide. Dengan adanya revisi untuk proyeksi 2024 dan 2025, kita merevisi turun untuk target price menjadi 7.900 dari sebelumnya 8.025.
kita masih menggunakan metode valuasi yang sama, yaitu EV/EBITDA multiple. Untuk target multiple masih di minus 0,5 standar deviasi rata-rata 5 tahun. Kita lihat bahwa kinerja di 24 ini akan didukung oleh volume, baik volume untuk semen curah, untuk proyek-proyek konstruksi dan IKN, dan juga untuk semen ekspor. Untuk ASP sendiri kita lihat mungkin akan naik jika kesempatan dengan persaingan yang lebih rendah. Kemudian untuk net profit, kita estimasi juga akan lebih tinggi dibandingkan revenue, karena SNGR mempunyai bonds yang akan mature di sekitar bulan Mei, 3,4 triliun rupiah. Nah, ini estimasikan dapat menurunkan beban bunga sekitar 100 miliar rupiah. Next slide. Demikian update untuk investment. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kembali ke Glenda.